Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Devi, Mbak Cindy, dan Mbak Lucy yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Dan tidak lupa kepada audien, mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Pertama, Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat dan syukur nikmat. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa melaksanakan satu bulan penuh dengan penuh kesyukurannya. Pada kesempatan sore hari ini, materi yang diambil adalah tentang kewirausahaan yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Beruntung kita yang lahir di zaman ini, mau menjadi pengusaha itu mudah. Yang penting mau, setelah mau mudah-mudahan kemampuan akan diperoleh. Yang penting mau aja dulu ya. Nah kemudian sekarang ini kan sudah ada sekolahnya, sudah ada mata kuliahnya, sudah ada pelatihannya dan sebagainya. Para saudagar zaman dulu, pengusaha zaman dulu itu yang penting mau dulu. Walaupun pada dasarnya istilah-istilah berwirausaha, kemudian entrepreneurship, entrepreneur dan sebagainya itu sudah ada sejak lama sekali ya. Dan teori-teori tentang usaha itu sudah sejak lama ada. Tapi memang dalam kegiatannya, dalam praktiknya orang-orang lebih senang praktiknya daripada belajar teorinya. Sehingga ketika orang tidak tahu teori, tidak tahu manajemen, tidak tahu unsur, tidak mengenali diri sendiri dan tidak tahu karakter yang penting pada dirinya, termasuk karakter individu, karakter psikologis dan karakter kompetensi, maka usaha yang dibangun itu tidak menutup kemungkinan juga bisa hancur. Oleh karena itu teori penting tapi praktik juga lebih penting gitu ya. Maka kita memang harus betul-betul mampu melihat unsur-unsur dan cara pandang dari ahli-ahli yang dituliskan di sini. Ada ahli ekonomi, ada ahli manajemen, ada ahli psikologi, ada ahli tentunya kalau menjadi pemodal itu juga harus menjadi orang yang ahli dalam mengumpulkan modal ya, dalam mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang bisa dijadikan sebagai modal atau berinvestasi oleh si pelaku bisnis itu. Maka ketika kita sudah mampu memahami, mampu mengerti tentang apa yang dimaksud dengan kewirausahaan, berwirausaha, pengusaha, maka berbagai sudut pandang ini dari ahli ekonomi, ahli manajemen, psikologi, pemodal, pelaku bisnis ini bisa kita kombinasikan. Ada 3 karakter penting ya dalam diri kita untuk menjadi pengusaha itu. Yang pertama adalah karakter individu, karakter psikologis. Maka di karakter psikologis ini ada motivasi yang tinggi, ada keberanian, ada kepercayaan diri, ada pengambil keputusan yang tegas meski kita tahu resikonya seperti apa. Kemudian karakteristik kompetensi berwirausaha ini menjadi hal yang penting karena di dalam berwirausaha juga harus memiliki kompetensi-kompetensi khusus dalam memajukan usaha yang akan dibangun. Nah, maka ketika kita memiliki kemampuan pandangan dari kumpulan pandangan-pandangan yang ada, kita kombinasikan menjadi satu, maka kita juga akan berani menciptakan produk-produk baru yang bisa mensejahterakan orang lain selain mensejahterakan diri dan keluarganya. Nah, pandangan pemodal atau investor, dia lebih senang kepada orang-orang yang sudah sukses, lebih senang kepada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan mampu menciptakan kesejahteraan untuk orang lain. Maka dia lebih senang untuk menanamkan modalnya, dia lebih senang untuk menanamkan sahamnya, lebih senang untuk berinvestasi. Proposal yang bagus, yang baik yang kalian ajukan kepada pemodal, kepada pemilik modal
atau pemilik dana untuk berinvestasi, dia akan selalu memiliki 2 poin penting penawaran. Yang pertama keamanan, yang kedua adalah keuntungan. Jika dia menanamkan modal, betul-betul dijamin tidak keamanannya. Jika dia menanamkan modal, jelas tidak keuntungannya. Maka 2 poin ini menjadi sebuah tawaran yang penting juga dari pemodal untuk kita. Maka kita juga sebagai pengusaha, kalau ingin menarik seorang pemodal, memberikan kesempatan kepada mereka, kita juga harus memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri tentunya, menjadi orang yang bisa dipercaya dalam bidang apa? Dalam hal manajemen waktu, dalam hal manajemen keuangan, dalam hal manajemen informasi dan keterampilan. Semua harus dimanajemeni dengan baik gitu. Maka pandangan psikologis ini yang di dalamnya berisi tentang sebuah kekuatan-kekuatan yang berasal dari individu juga, maka ini akan menjadi sebuah kolaboratif yang apik ketika kita mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik, menjadi partner dan klien yang baik, sehingga orang-orang yang berbisnis dengan kita juga merasakan keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Maka kita ya selaku orang yang punya niat baik, punya cara pandang ke depan yang lebih baik, ketika kita sudah mampu mengkombinasi antara pandangan-pandangan para ahli di bidang ekonomi, bidang manajemen, dan psikologi, mudah-mudahan kita betul-betul mampu mengimplementasikan apa yang kita pahami, mengimplementasikan apa yang kita ketahui. Demikian mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.